Gimana kalau dunia ini ternyata tercipta bukan dari Big Bang, tapi dari pertarungan antara kekacauan dan ketertiban? Di awal segalanya, cuma ada kegelapan dan kekacauan bernama Nun, tempat semua potensi kehidupan belum terbentuk. Dari Nun muncul dewa pertama bernama Atum, yang muncul sendiri dan jadi awal mula penciptaan dunia Mesir kuno. Atum lalu menciptakan pasangan kembar, Shu sang udara dan Tefnut sang kelembapan, untuk bantu mengatur dunia. Setelah itu, Shu dan Tefnut melahirkan Geb si bumi dan Nut si langit yang awalnya saling berpelukan erat. Tapi Atum misah mereka supaya langit dan bumi punya batas. Dan sejak saat itu langit nggak bisa turun ke bumi. Dari Nut dan Geb, lahir dewa-dewi besar. Osiris, Isis, Set, dan Nephthys yang nanti bikin drama besar. Osiris tumbuh jadi raja bumi yang bijak dan dicintai, sementara Set malah iri dan mulai bikin rencana licik. Karena rasa cemburu itu, Set membunuh Osiris dan membagi-bagi tubuhnya, lalu nyebarin ke seluruh Mesir. Isis, istri Osiris, nggak tinggal diam, dia keliling Mesir ngumpulin bagian tubuh suaminya satu persatu. Dengan sihir dan cinta yang luar biasa, Isis berhasil bangkitin Osiris dan bikin dia hidup kembali walau sebentar. Dari pertemuan singkat itu, lahirlah Horus, anak Osiris dan Isis, yang nantinya bakal balas dendam pada Set. Osiris lalu turun ke dunia bawah dan jadi raja alam kematian, sementara Horus tumbuh besar dan makin kuat. Begitu cukup dewasa, Horus menantang Set buat rebut kembali tahta yang seharusnya jadi milik ayahnya. Pertarungan mereka berlangsung lama dan seru, sampai dewa-dewi lain harus turun tangan jadi penengah. Akhirnya, para dewa mutusin Horus sebagai pewaris sah tahta Mesir, dan Set diasingkan ke gurun Tandus. Horus pun naik tahta, dan dianggap sebagai raja pertama Mesir yang ilahi, melanjutkan warisan Osiris. Dari situ lahir konsep bahwa setiap Firaun adalah perwujudan Horus di bumi dan Osiris setelah wafat. Tapi cerita Mesir nggak cuma soal Osiris dan Horus, ada juga kisah Ra, sang dewa matahari yang legendaris. Ra tiap pagi naik perahu surgawi buat nyinari dunia, dan malamnya berlayar di dunia bawah melawan kegelapan. Setiap malam, Ra harus lawan monster ular raksasa bernama Apophis, yang pengen nelen cahaya dunia. Kalau Ra kalah, dunia bakal diselimuti kegelapan abadi, makanya perjalanannya nggak pernah bisa santai. Untungnya, Ra punya tim dewa kuat yang jagain perahunya, termasuk Set yang jadi pelindung dari Apophis. Tapi makin lama, Ra mulai lelah, dan kekuatannya berkurang, manusia juga mulai nggak nurut lagi. Karena itu, Ra naik ke langit dan nyerahin urusan dunia ke dewa lain, termasuk Thoth, dewa kebijaksanaan. Thoth dikenal sebagai pencipta tulisan dan waktu, yang catat semua kejadian dunia, bahkan keputusan para dewa. Di sisi lain, ada juga Ma'at, dewi kebenaran dan keseimbangan, yang jadi pondasi hukum kosmik Mesir. Setiap jiwa orang mati bakal diadili di bawah pengawasan Ma'at dengan cara menimbang hati mereka. Hati itu ditimbang sama bulu Ma'at, kalau terlalu berat karena dosa, maka jiwa bakal dimakan makhluk buas. Tapi kalau hati seimbang, jiwa bisa hidup abadi di alam Osiris yang damai dan subur. Selain Ra dan Osiris, ada juga Dewi Hathor, simbol cinta, musik, dan kegembiraan yang dicintai banyak orang. Hathor bisa bikin manusia bahagia, tapi juga bisa berubah jadi Sekhmet, singa ganas yang haus darah. Dulu waktu manusia ngelawan dewa, Sekhmet dikirim buat ngasih pelajaran dan hampir musnahin umat manusia. Tapi sebelum semuanya habis, Ra nipu Sekhmet dengan bir merah biar dia mabuk dan berubah jadi Hathor lagi. Dari kisah itu, orang Mesir belajar pentingnya keseimbangan antara kasih dan kekuatan dalam hidup. Seiring waktu, muncul kepercayaan baru tentang gabungan dewa seperti Amun-Ra, penguasa tertinggi segalanya. Amun awalnya dewa lokal, tapi setelah bersatu sama Ra, dia jadi simbol kekuatan tak terbatas yang disembah. Di masa kejayaannya, Amun-Ra dianggap sebagai asal mula semua kehidupan dan penentu nasib dunia. Tapi, makin kompleks sistem kepercayaan itu, makin banyak juga aliran baru yang muncul di berbagai wilayah. Hingga akhirnya muncul Firaun Akhenaten yang mencoba menghapus banyak dewa dan nyembah satu dewa aja. Dewa yang disembah Akhenaten adalah Aten, wujud matahari, yang dia anggap satu-satunya kekuatan sejati. Keputusan ini bikin kekacauan karena rakyat udah terlalu cinta sama dewa-dewa lama yang lebih dekat ke mereka. Setelah Akhenaten wafat, rakyat dan pendeta langsung balikin semua kepercayaan lama dan bangun lagi kuil-kuil. Meski banyak dewa dan cerita berubah-ubah,
inti dari semua itu tetap tentang keseimbangan dan harmoni. Dari penciptaan sampai kematian, semua cerita dewa-dewi Mesir ngajarin tentang tanggung jawab dan keberanian. Jadi, kalau lo pikir mitologi Mesir itu cuma soal piramida dan mumi, lo ketinggalan cerita besarnya. Karena tiap dewa punya peran penting yang bikin dunia tetap jalan dan manusia tetap punya harapan. Menurut lo, dewa Mesir mana yang paling relate sama hidup lo sekarang? Tulis di kolom komentar ya, biar kita ngobrol seru tentang mitologi dan pelajaran hidup dari para dewa. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar lu nggak ketinggalan cerita seru lainnya.